Bukan hanya Lu Zichen yang merasa kesal. Anak-anak laki-laki lainnya juga merasakan ketidaknyamanan yang besar. Mereka yang memberikan barang-barang itu kepada Meng Meng. Kenapa semua itu harus dimakan oleh saingan cinta? Dan Gu Zihan juga merasakan ketidaknyamanan mereka. Bahkan dengan tatapan yang sedikit ingin memukul. Dengan santai, dia menghabiskan semua barang yang mereka miliki. Dasar, sungguh membuat marah. Kalau bukan karena gengsi, anak-anak laki-laki itu benar-benar ingin meminta kembali barang yang telah mereka berikan. Tidak bisa tidak mengatakan satu kata lagi. Anak-anak di usia ini sudah mengalami perubahan besar secara fisik dan mental. Misalnya, mereka akan mengerti tentang suka. Mereka akan mengerti rasa malu, suka menjaga gengsi dan sebagainya. Pubertas sebenarnya sudah tanpa sadar turun kepada anak-anak ini, termasuk Meng Meng. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka akan berkembang semakin cepat. Mungkin saat memasuki semester kedua kelas 5, anak laki-laki dan perempuan sudah tidak terbatas pada diam-diam mendiskusikan siapa gadis atau laki-laki yang lebih menarik, melainkan mulai berburu secara diam-diam. Diam-diam menjalin cinta muda tanpa sepengetahuan guru dan orang tua. Atau mungkin karena suka bergaya, mulai belajar menjadi dewasa. Berdandan. Laki-laki diam-diam menggunakan waks rambut ayah mereka. Sedangkan gadis-gadis diam-diam menggunakan lipstik dan sepatu hak tinggi milik ibu mereka. Di dalam, salah satu kegiatan yang paling populer di sekolah adalah, awalnya hanya ada satu gadis di sekolah yang mulai melakukan. Segera setelah itu, dengan kecepatan yang tak terhentikan, menyebar dengan gila-gilaan di sekolah. Akhirnya berkembang menjadi, dari kelas 6 hingga kelas 1. Tidak peduli apakah itu gadis atau laki-laki, berlari ke toko perhiasan di sebelah untuk menindik telinga. Dengar-dengar, toko perhiasan itu mendapatkan keuntungan dari menindik telinga, dan menghasilkan cukup uang untuk membeli sebuah rumah. Tentu bisa terlihat betapa populernya itu. Sebagian besar gadis di kelas Meng Meng juga telah menindik telinga. 20 gadis. Setidaknya ada 19 orang yang sudah menindik telinga. Sedangkan yang satu lagi, tidak perlu dikatakan. Pasti semua orang tahu itu Meng Meng. Pada hari Senin, ketika Meng Meng tiba di sekolah, dia melihat semua orang mengenakan anting-anting yang berkilauan di telinga mereka. Terutama Tong Mo. Dia bahkan memiliki 5 atau 6 di satu telinga. Melihat itu, Meng Meng merasa iri. Tong Mo yang sedang mempercantik diri dengan cermin kecil. Kamu sangat tidak setia kawan. Tidak memberitahuku saat menindik telinga. Tong Mo yang sedang memegang cermin kecil dan tampak sangat cantik. Setelah mendengar itu, dia langsung melirik dengan sinis. Kamu pikir aku tidak ingin memanggilmu, tapi setiap kali aku memikirkan bahwa kamu bahkan tidak berani disuntik, apalagi menindik telinga. Jadi aku tidak memanggilmu. Ketika membahas hal memalukan, Meng Meng langsung merasa canggung. Kemudian dia melambai. Dia membela diri. Menindik telinga dan disuntik itu berbeda. Yang pertama itu untuk bergaya, kan? Ekspresi Luo Meng Meng tiba-tiba menjadi tegas. Untuk kecantikan, aku bisa menahan rasa sakit saat ditindik telinga. Tong Mo tidak bisa menahan rasa curiga. Apakah kamu serius? Apakah kamu pikir ekspresiku terlihat seperti bercanda? Wajah kecil Luo Meng Meng terlihat sangat serius. Tong Mo segera menempelkan wajahnya untuk melihat. Dia benar-benar tidak menemukan maksud bercandanya. Jadi, aku akan menemanimu sore ini setelah sekolah. Pergi ke toko perhiasan di sebelah sekolah untuk menindik telinga. Tong Mo bertanya dengan mencoba-coba. Jadi, sudah disepakati. Luo Meng Meng cepat-cepat mengangguk kepadanya. Kemudian dia berlari kembali ke tempatnya. Mengatakan kepada teman sebangkunya, Gu Zihan. Dengan suami, bisakah kamu juga menemaniku untuk menindik telinga sore ini setelah sekolah? Gu Zihan sudah mendengar dia. Percakapan antara aku dan Tong Mo tadi. Melihat dia bersikeras untuk menindik, dia masih tidak bisa menahan untuk mengingatkan. Apakah kamu tahu bagaimana cara menindik telinga? Meng Meng, Luo Meng Meng, menggelengkan kepala dengan bingung. Tidak tahu. Gu Zihan melanjutkan. Itu menggunakan senjata khusus. Untuk menusukkan anting ke dalam cuping telinga. Setelah mengatakannya, dia langsung menambahkan. Memandanginya. Jadi, kamu tidak takut? Komik? Ya. Meng Meng jelas tidak menyangka bahwa indik telinga dilakukan seperti ini. Sebenarnya dia sudah ingin menyerah. Tapi, ketika dia ingat semua orang memiliki indik telinga, sedangkan dia tidak.
Dia merasa iri. Jadi akhirnya dia tetap menggigit gigi. Kalau begitu, aku akan bertarung juga. Itu terserah kamu. Gu Zihan tidak lagi membujuk. Dia mengangkat bahu. Mengambil buku pelajaran yang akan dibaca dari dalam meja. Semoga kamu tidak menangis saat itu. Seorang yang bahkan teriak saat mendapat suntikan. Bahkan berpikir untuk menindik telinga. Dia hanya menunggu untuk melihatnya menangis terisak. Wajah Meng Meng mulai tidak dapat menahan. Langsung membantah. Saya tidak akan melakukan itu. Saat pulang sekolah sore, bunyi bel kelas baru saja berbunyi. Meng Meng langsung menarik Gu Zihan. Selain itu, Tong Mo berlari ke toko perhiasan di samping sekolah. Toko perhiasan itu penuh sesak, terutama antrean untuk indik telinga. Antreannya sangat panjang. Setelah antre selama lebih dari 10 menit, barulah giliran Meng Meng. Gadis kecil. Nanti saat ditindik, jangan bergerak sembarangan, jika tidak akan melenceng. Pemilik toko indik telinga itu sambil menggunakan kapas alkohol untuk mengelap telinga Meng Meng. Sambil memperingatkannya, titik. Baik-baik saja. Meng Meng menatap alat indik telinga yang ada di tangannya. Menjawab dengan sedikit gagap. Diam-diam menelan air liur. Meskipun sebelumnya sudah mempersiapkan mental, tapi saat benar-benar ditindik, tetap tidak bisa menahan rasa gugup. Jika takut, jangan memaksakan diri. Gu Zihan mana bisa tidak melihat dia sedang takut. Seketika dia berkerutkan dahi. Bersiap untuk menariknya pergi. Kamu masih punya kesempatan untuk menyesal sekarang. Aku tidak menyesal. Begitu suara Meng Meng selesai, senjata indik telinga di tangan bos wanita juga mulai bergerak. Puk, senjata indik telinga menembus telinga kecil dan putih lembut Meng Meng. Wajah Meng Meng seketika berubah. Gigi putihnya menggigit bibir bawah dengan erat. Begitu keras menggigit hingga bibirnya terlihat sedikit ungu. Apakah itu sangat sakit? Gu Zihan melihatnya yang berusaha menahan. Ekspresi kesakitannya segera melangkah maju. Sampai di depan dia. Namun menundukkan kepala. Sambil berkerut dahi. Menatapnya. Jika itu sakit, maka menangislah. Tidak apa-apa. Suara dia baru saja selesai. Para siswa SD di toko semuanya menatap Meng Meng. Seolah-olah mereka sedang melihat apakah dia akan menangis. Wajah. Saya tidak akan menangis. Lagi pula tidak sakit. Awalnya Meng Meng ingin menangis. Namun sekarang, karena gengsi, dia terpaksa menahan air mata. Dengan rasa bersalah, dia berteriak satu suara. Setelah lubang telinga yang kedua selesai, dia langsung berlari cepat keluar dari toko. Sebenarnya tidak sakit. Gu Zihan memandang bayangan gadis kecil itu. Di matanya muncul sedikit keheranan. Dia merasa sakit melihatnya tadi. Namun, gadis yang begitu takut sakit itu malah berkata tidak sakit. Serius? Ketika Gu Zihan hendak mengejar Meng Meng, pemilik toko menahan Gu Zihan. Jangan pergi. Uangnya belum dibayar. Setelah Gu Zihan menggerakkan sudut bibirnya, langsung ambil uangnya. Saat dia memberikan kembalian, pemilik toko tidak lupa memberitahu dia. Apa kamu kakak dari gadis kecil tadi? Ingat untuk memberitahunya agar telinga tidak boleh terkena air dalam 3 hari. Juga jangan dilepas. Jika tidak, saya akan berbicara. Jika ada kesempatan, sebaiknya beli perhiasan perak untuk dipakai. Ini membantu luka indik telinga untuk sembuh. Dalam beberapa bulan, lubang indik akan sembuh sepenuhnya. Saya mengerti. Aku sudah tahu. Meskipun Gu Zihan khawatir pada Luo Meng Meng yang berlari keluar, dia tetap mendengarkan instruksi sampai selesai. Setelah dia mencari uangnya, dia segera mengangkat kakinya dan berlari keluar toko. Begitu keluar, Gu Zihan melihat Meng Meng yang membawa tas kecil, duduk di samping tanah sambil menghapus air mata dengan menyedihkan. Benar-benar sakit. Aku tidak ingin menindik telingaku lagi. Ini, melihat dia sangat sedih. Tepi bibir Gu Zihan langsung bergetar tidak karuan. Bukankah dia bilang tidak sakit? Kenapa kamu menangis? Dia dengan tangan di saku, menyusuri jalan menuju ke arahnya. Melihatnya dari posisi tinggi. Saya ingat seseorang tadi berteriak pada saya. Dia sama sekali tidak sakit. Dia pasti tidak akan menangis. Meng Meng melihat dia begitu menambah beban. Seketika itu dia menangis lebih keras. Tadi ada begitu banyak orang. Kamu bertanya padaku seperti itu. Lalu bagaimana aku harus menjawab? Apakah kamu menganggap aku tidak punya gengsi?
Seandainya aku menangis saat itu, maka orang lain tidak tahu bagaimana harus mengejeknya. Ditambah lagi mereka semua adalah orang satu sekolah. Bagaimana jika saat itu mereka menyebarkan berita tentang dia? Jarang sekali kamu juga punya rasa malu. Gu Zihan melihatnya dengan tatapan sedikit terkejut. Meng Meng yang marah langsung berdiri. Dia tiba-tiba melompat ke pelukannya, menggunakan kepalan tangan kecilnya untuk memukul dadanya. Bisakah kamu tidak mengeluarkan kata-kata sinis? Kenapa tidak bisa menghibur aku? Bantu aku tiup untuk meredakan sakitnya. Meskipun dia sedang memukulnya, tapi dia tidak menggunakan banyak tenaga. Justru membuatnya agak gatal. Gu Zihan tidak bisa menahan untuk menundukkan pandangannya. Menggenggam tangan kecilnya dengan telapak tangan yang lebih besar dari miliknya. Membuka suara. Sudah. Saya bantu tiup telingamu. Setelah berkata demikian, bibir tipis Gu Zihan sedikit mendekat ke daun telinganya yang kemerahan. Dengan lembut, menghembuskan napas. Sambil tiup, Gu Zihan juga berpikir. Sebenarnya siapa idiot yang menciptakan cara penghilang rasa sakit ini? Metode ini, apakah sudah bisa? Setelah menghembuskan 2 napas, Gu Zihan mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya. Jangan menangis lagi ya. Suaranya sudah mengandung sedikit permohonan. Demi penghiburanmu, aku tidak akan menangis lagi. Meng Meng menghirup hidungnya, menahan air mata. Gu Zihan menatapnya dengan diam. Dalam hati berpikir, kalau bukan karena khawatir ibuku akan salah paham bahwa aku yang membuatmu menangis, aku tidak mungkin menghiburmu. Setelah duduk di bus dan pulang ke rumah, Ibu Gu yang jarang pulang lebih awal dari bekerja, sedang menyiapkan makan malam di rumah. Melihat keduanya pulang begitu larut, Gu sedang memasak di dapur. Ibu tidak bisa menahan diri untuk menggoda dan bertanya, "Kenapa kalian berdua pulang terlambat hari ini? Kalian melakukan apa setelah pulang sekolah? Apakah kalian pergi berkencan?" Dugaan yang tidak sopan ini membuat Gu Zihan tidak bisa menahan rasa kesalnya. "Kamu terlalu berpikir jauh. Pulang terlambat karena Luo Meng Meng menghabiskan sedikit waktu untuk indik telinga. Kami semua pergi untuk menindik telinga. Ini bahkan bukan berkencan." Ibu Gu mengibaskan spatula. Dengan sangat bersemangat berkata, "Ini juga disebut berkencan." Gu Zihan menjawab balik. Garis hitam di dahi semakin parah. Siapa yang pergi berkencan melakukan hal seperti indik telinga? Kamu lebih baik diam. Ibu Gu tidak tahan melihat anaknya merusak suasana seperti ini. Melihatnya dengan tatapan tajam. Lalu pergi melihat indik telinga Meng Meng. Memuji. Meng Meng kita memang sangat berani. Dia bahkan berani untuk menindik telinga. Sebenarnya, aku saat itu menangis dengan sangat parah. Meng Meng dengan sedikit canggung mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak berani. Ibu Gu juga merasa canggung. Pujian ini benar-benar berlebihan. Setelah dia batuk pelan, dia kembali berkata, "Meskipun begitu, Meng Meng, di dalam hati ibu angkat, kamu adalah yang paling berani." "Ibu angkat, jika kamu mengatakan seperti itu, aku akan merasa sangat tidak enak. Jangan lihat apa yang dikatakan Meng Meng. Sebenarnya, dia sangat percaya diri." Gu Zihan, sudah cukup, orang lain itu suka adik perempuan. Suka banget. Bahkan, setidaknya mereka suka ibu. Sungguh, aku belum pernah melihat ada yang suka menantu perempuan. Ngomong-ngomong, Meng Meng, kamu harus hati-hati dengan telingamu. Jangan sekali-kali kena air. Jika tidak, akan meradang. Ibu Gu sekali lagi melihat telinga Meng Meng. "Jalan peduli. Aku tahu." Ibu angkat. Meng Meng mengangguk-angguk, menunjukkan bahwa dia akan berhati-hati. Namun, telinganya tetap meradang pada malam hari itu. Mungkin saat mencuci muka, dia tidak sengaja terkena air. Suami, telinganya lagi sakit, saat tidur. Meng Meng merasa ada sakit yang menusuk di telinganya. Dia segera keluar dari selimutnya. Dengan cemberut dia berkata pada Gu Zihan, "Biarkan aku lihat." Yang sedang bersandar di kepala tempat tidur sambil membaca. Gu Zihan segera meletakkan bukunya. Dia melambaikan tangan ke arah gadis kecil itu. Pemandangan ini terlihat seperti pemiliknya memanggilnya. Seperti hewan peliharaan kesayangan, Meng Meng berkedip dengan mata besarnya. Dia segera merangkak mendekat, duduk dengan baik di depan dia, menyandarkan kepalanya, menunjukkan telinganya padanya. Gu Zihan melirik sebentar. Sudah sedikit meradang. Dia berkata sambil membuka laci di sampingnya.
Ambil satu iodopovidon dan kapas dari dalam. Setelah membasahi sedikit, dia dengan hati-hati mengoleskan obat di telinga kecilnya. Meng Meng duduk dengan patuh di sana. Terserah dia mengutak-atik. Cahaya lampu hangat jatuh di atas tubuh keduanya. Telinga Meng Meng meradang cukup parah. Gu Zihan memperhatikannya. Di dalam hati, ia teringat kata-kata pemilik toko perhiasan hari ini. Jika ada kesempatan, bisa membeli anting perak. Ini akan membantu pemulihan lubang telinga. Mungkin dia harus pergi membeli sepasang anting perak. Memberikannya kepada dia, Gu Zihan adalah orang yang suka beraksi. Dia bilang akan membeli dan keesokan harinya membawanya pergi membeli Luo Meng Meng. Hanya saja setelah membelinya, dia tidak langsung memberikannya kepada Luo Meng Meng. Dia baru saja melakukan indik telinga sehari yang lalu. Anting yang asli sementara ini belum bisa dilepas. Harus menunggu 2 hari lagi. Seandainya dia memberinya anting baru lebih awal, Gu Zihan khawatir dia tidak bisa menahan diri untuk menggantinya. Jadi dia menyimpan anting yang sudah dibeli di laci meja belajar. Menunggu sampai mereka pergi ke sekolah. Ibu Gu yang masuk untuk membersihkan rumah. Ketika melihat kotak itu, hatiku langsung merasa senang. Ternyata anak ini masih ingat ulang tahunku. Bahkan sudah membeli hadiah. Ibu Gu sambil berbicara juga membuka dan melihat sekilas. Dengan terkejut dia berkata, ini adalah anting-anting. Tapi kenapa modelnya masih bergambar kartun? Anak nakal ini biasanya kan punya selera yang baik. Sekarang bagaimana? Sudahlah. Melihat dari niat baikmu, saya tidak akan mempermasalahkan itu terlalu banyak. Ibu Gu awalnya ingin langsung mengambilnya. Tapi ketika ingat ini adalah kejutan dari anaknya, tangan yang ingin mengambil kotak itu terhenti sejenak. Lalu segera menutup laci. Baiklah, tunggu saja anaknya pada ulang tahunnya. Hari itu, biar dia langsung memberikan anting-anting itu kepadanya. Ibu Gu yang asyik dengan diri sendiri, penuh harapan menanti hari itu. Meng Meng bisa melepas anting-anting saat indik telinga. Sudah diganti dengan yang baru. Meng Meng sangat bersemangat. Tong Mo juga sangat bersemangat. Meng Meng, coba lihat mana yang kamu suka. Silakan pilih yang mana saja. Kakak akan memberikannya secara gratis untukmu. Tong Mo langsung mengeluarkan semua anting-antingnya. Tidak ada yang disimpan untuk diri sendiri. Semuanya diletakkan di depan Meng Meng. Dengan murah hati membiarkannya memilih. Barang bagus. Harus dibagikan dengan sahabat. Benarkah? Begitu mendengar kata-kata ini, mata Meng Meng langsung bersinar. Melihat koleksi anting-antingnya yang beragam. Bahkan bisa membuat bingung. Ketuk kamu. Anting-antingmu semua sangat cantik. Saya mau yang bubuk ini. Ketika dia baru saja siap untuk meraihnya, Gu Zihan tiba-tiba menyerahkan sebuah kotak ke depannya. Pakailah ini. Apa? Tangan Meng Meng yang ingin mengambil anting Tong Mo terhenti sejenak. Mengalihkan pandangan ke arahnya. Aku bilang, tapi pakailah ini. Gu Zihan mengulang sekali lagi. Dan membuka kotaknya. Sekelompok anting-anting stroberi yang imut tiba-tiba muncul di depan Meng Meng. Stroberi adalah resin. Jarum di belakangnya terbuat dari perak murni. Perhiasan perak baik untuk telinga yang ditindik. Tidak akan sering meradang dan sejenisnya. Dia dengan tenang menambahkan. Sayang, kamu terlalu baik padaku. Sebenarnya Meng Meng sudah sangat menyukai anting-anting ini. Ketika mendengar kata-kata yang begitu hangat darinya, seluruh dirinya tiba-tiba merasa melayang. Melihat dia begitu bersemangat, Gu Zihan jelas merasa senang di dalam hati. Tetapi kedua tangannya melingkari tubuh. Berpura-pura dingin, aku hanya tidak ingin telingamu sering meradang. Nanti kamu juga harus merepotkanku untuk mengoleskan obat padamu. Meng Meng sudah terbiasa dengan cara dia baik padanya. Tapi tetap tidak mau mengakuinya. Dengan senang hati, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil anting-anting tersebut. Dia kemudian melihat ke cermin kecil di atas meja. Memasukkan anting-anting ke lubang telinganya. Lalu terus-menerus senang melihat dirinya di cermin. Jadi, kamu tidak ingin semua ini, Meng Meng? Tong Mo menatapnya. Dengan lembut bertanya. Tidak cukup. Pandangan Meng Meng berpindah dari cermin. Melihat anting-anting bergaya samet miliknya. Segera menggelengkan tangan dengan tidak suka. Tidakkah kamu merasa anting-antingmu agak jelek? Bukankah kamu baru saja bilang itu sangat cantik? Tong Mo tercengang. Apakah baik untuk memukul wajah sendiri seperti ini? Oh mungkin itu karena aku tadi terpesona. Luo Meng Meng menjawab dengan serius. Wanita yang berubah-ubah.
Seandainya Gu Zihan tidak ada di samping untuk melindungi, Tong Mo benar-benar ingin menggigit Luo Mengmeng yang bodoh itu. Mengmeng tidak menyadari kemarahan yang ada padanya. Perhatian dia sekarang semua tertuju pada anting-anting baru. Baru saja pulang ke rumah setelah sekolah. Dia langsung berlari dengan riang ke depan Ibu Gu. Tidak sabar untuk menunjukkan telinganya. Mama angkat, cepat, lihat anting-antingku ini. Apakah itu tidak cantik? Gadis kecil itu saat ini dengan semangat menarik lengan Ibu Gu. Menunjukkan agar dia segera melihat. Ayo saya lihat. Ibu Gu segera mengangkat kepala melihat telinganya. Ketika dia melihat itu adalah sepasang anting. Dia langsung terkejut. Menunggu. Mengmeng. Mengapa anting ini ada di telingamu? Bukankah ini hadiah ulang tahun dari bocah nakal itu? Sekarang bagaimana bisa ada di Mengmeng? Tepat saat dia berpikir 1000 kali tapi tetap tidak mengerti. Mengmeng berkedip-kedip. Mengisyaratkan ke arah Gu Zihan di belakangnya. Itu hadiah dari suami. Dia sengaja membelikan saya ini. Dikatakan bahwa memakai anting perak seperti ini tidak mudah menyebabkan peradangan. Ternyata seperti ini ya. Setelah mendengar itu, wajah Ibu Gu berubah. Wajah tuanya secara langsung memerah karena malu. Begitu memikirkan bahwa sebelumnya ia dengan bersemangat menunggu hadiah. Dia semakin malu. Saya bahkan berpikir, kata-kata berikutnya tidak bisa diucapkan oleh Ibu Luo. Lalu bagaimana? Kamu mengira ini bagaimana? Gu Zihan melihat reaksinya. Tidak bisa menahan mengangkat alisnya. Dia berspekulasi. Pasti kamu tidak berpikir saya akan memberikannya padamu. Saya tidak begitu. Ibu Gu memerah dan tenggorokannya membesar. Di mana Anda bersedia mengakuinya? Omong kosong. Apakah dia tidak peduli pada gengsi? Gu Zihan juga tidak membongkar kebohongannya. Sebaliknya, dia hanya mengangguk sedikit. Tidak ada masalah jika begitu. Tapi Ibu Gu merasa sedikit tidak tega saat hari ulang tahunnya tanpa hadiah. Maka dia tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan mereka. Hari ini adalah ulang tahunku. Apa kalian berdua tidak menyiapkan hadiah untukku? Dia menatap Gu Zihan dan Luo Mengmeng dengan wajah penuh harapan. Seolah-olah dia berharap mereka bisa mengeluarkan hadiah besar dari belakang untuk memberinya kejutan besar. Sayangnya, apakah hari ini adalah ulang tahunmu? Gu Zihan hanya berkata dengan tidak serius. Jadi, selamat ulang tahun. Sudah tidak ada? Ibu Gu bertanya dengan terbelalak. Tidak ada. Ibu Gu marah. Nak, di hari ulang tahunku yang begitu penting. Kenapa kamu hanya bisa mengucapkan kalimat sederhana ini? Aku benar-benar merasa sia-sia membesarkanmu. Gu Zihan mengabaikan kemarahannya. Sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Sambil melemparkan kalimat dengan santai. Sepertinya aku benar-benar perlu mengingatkanmu. Ulang tahunmu sebenarnya bukan hari ini. Yang paling ditakuti adalah ketika suasana tiba-tiba menjadi hening. Ibu Gu tiba-tiba kaku di tempat. Segera pikirkan dengan teliti tentang dirimu. Tanggal lahir di buku catatan keluarga. Sepertinya dia benar-benar salah ingat. Ibu angkat. Jika kamu ingin kami memberi hadiah untukmu, katakan saja. Jangan jadikan ulang tahun sebagai alasan. Luo Mengmeng mengangkat kakinya. Setelah itu, dengan wajah putus asa, ia menepuk bahunya. Ia menghela napas sedikit. Sepertinya ia merasa malu dengan sikapnya. Mengmeng, bukan seperti ini. Dengarkan penjelasanku. Ibu Gu merah padam. Saya tidak mendengarkan. Namun, Mengmeng langsung berlari mengikuti Gu Zihan masuk ke dalam rumah. Meninggalkan Ibu Gu berdiri sendirian di angin dingin setelah Mengmeng masuk ke dalam kamar. Ia kembali berdiri di depan cermin memperhatikan dirinya. Kamu sudah melihat cermin untuk yang ke-98 kalinya hari ini. Gu Zihan, yang sedang mengerjakan PR di depan meja, merasa sangat bingung. Ia menoleh dan melirik ke arahnya. Cepat, datang dan kerjakan PR. Mengmeng berlari sambil berkata, Suami, kamu salah ingat. Jelas ini sudah yang ke-99 kalinya. Setelah Mengmeng duduk, Gu Zihan kemudian berkata lagi, kalian perempuan sejak menindik telinga. Selalu saja melihat diri di cermin sepanjang hari. Cepat atau lambat, wali kelas akan menangani kalian. Dan menyuruh kalian untuk mencabut semua anting. Suami, jangan ucapkan hal-hal buruk. Mengmeng mengangkat wajah kecilnya dari depan buku PR. Menggigit ujung pensil. Mengedipkan mata dengan marah padanya. Harus tahu, begitu anting dicabut.
Indik telinga yang baru saja dibuat akan, dalam waktu 2 hari, akan cepat-cepat tumbuh kembali. Sangat sulit untuk membuka kembali. Sama saja seperti sudah menembakkan 2 peluru ke diri sendiri. Jadi, kamu harus lebih menahan diri. Gu Zihan tak bisa menahan diri untuk mencubit pipi putihnya. Membuat wajahnya menjadi terjepit. Tidak ada apa-apa, kurang-kuranglah melihat cermin. Banyak-banyaklah membaca buku. Sakit, 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 apa aku tidak bisa menahan diri? Cepat lepaskan aku. Meng Meng segera meminta ampun. Namun, hanya Meng Meng yang menahan diri tidak ada gunanya. Sebagian besar gadis di kelas, tetap dengan cara mereka sendiri. Mereka segera menarik perhatian wali kelas. Ditambah lagi dengan nilai ujian bulanan yang juga turun. Wali kelas melihat semua nilai tidak memuaskan. Seolah-olah jantungnya hampir meledak karena marah. Saat dia tiba di kelas, dia melihat seseorang di kelas yang sedang bergaya di depan cermin. Seolah-olah menganggap sekolah sebagai ruang rias. Dia seketika meledak seperti tong mesiu yang dinyalakan. Pam! Wali kelas tremor karena marah. Setelah langsung melemparkan lembar ujian di atas meja. Auman singa hedong. Semuanya mengikuti apa? Apakah dengan melihat cermin setiap hari kalian bisa masuk Tsinghua atau Peking University? Dia berteriak sambil dengan keras memukul meja. Podium yang lemah dan menyedihkan bergetar di bawah telapak tangannya. Seolah-olah akan pecah dalam sekejap. Sekelas segera terdiam. Mulai tanpa sadar berdoa untuk podium. Setiap hari main-main dengan 2 indik telinga yang rusak. Apakah dengan indik bisa membuatmu mendapatkan nilai lebih dalam ujian? Jika satu persatu menempatkan semua energi ini untuk belajar, tidak akan sampai mendapatkan nilai yang buruk seperti ini. Mulai sekarang, dengarkan aku. Dan segala sesuatu yang dikenakan di tempat lain, tolong semua dilepas. Jika masih ada yang bergaya, jangan salahkan aku jika memanggil orang tua. Biar orang tua kalian membawa kalian pulang untuk berpakaian. Wali kelas sangat marah. Langsung mengeluarkan senjata utamanya. Sebelumnya dia sudah melihat seseorang di kelas yang sedang ditindik telinga. Saat itu dia tidak berpikir untuk campur tangan. Lagi pula anak-anak juga sudah memasuki masa pubertas. Mengetahui bahwa ingin tampil cantik juga adalah hal yang normal. Tapi dia tidak menyangka bahwa ketidakpeduliannya justru meningkatkan keberanian mereka. Sekarang benar-benar tidak bisa dibiarkan seperti ini. Selesai. Gadis yang baru saja ditindik telinganya. Dan para gadis pun tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Meng Meng juga tidak terkecuali. Bagaimana ini? Aku tidak ingin mencabut antingku. Ini adalah harga yang kutanggung dengan separuh nyawaku. Untuk mendapatkan 2 lubang telinga ini. 10 juta satu. Harga yang kutanggung dengan separuh nyawaku. Gu Zihan segera merasa bingung. Ini memang perbandingan yang berlebihan, bukan? Kenapa semua terdiam di situ? Cepatlah. Segera cabut sekarang juga. Jangan memaksaku untuk melakukannya sendiri. Guru kelas melihat murid-murid di bawah masih diam tak bergerak. Langsung saja menyilangkan tangan di pinggang. Mengatakan dengan nada yang tidak bisa ditawar. Aku merasa cuaca semakin dingin. Meng Meng yang ketakutan segera menutup kedua telinganya. Terlalu panik seperti semut di atas panci panas. Berakhir. Tong Mo mengangguk setuju dengan wajah cemas. Melihat Meng Meng seperti ini. Gu Zihan tidak bisa tidak mengatupkan bibirnya. Akhirnya dia tiba-tiba bangkit tanpa peringatan. Dia menatap wali kelas. Guru, bisakah Anda memberi semua orang kesempatan lagi? Jika bukan karena Luo Meng Meng, dia pasti tidak akan berdiri untuk berbicara. Suaranya baru saja selesai. Meng Meng langsung terdiam. Tidak menyangka suaminya yang biasanya acuh tak acuh. Ternyata akan berbicara tentang hal ini. Namun, dia segera sadar. Dia segera mengikuti suaminya. Benar. Guru, Anda harus memberi mereka kesempatan untuk berubah. Lagi pula, menindik telinga itu sangat menyakitkan. Jika diambil, bisa sangat berbahaya. Guru yang cantik dan menawan, bisa menarik perhatian banyak orang. Tolong. Siswa lain juga segera mengiyakan. Tidak bisa. Wali kelas menyilangkan lengannya. Tidak mau berbicara apapun. Segera setelah itu, dia mengisyaratkan kepada Gu Zihan untuk duduk. Kamu kurang bicara. Saat semua orang berpikir ini, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Namun, Gu Zihan tidak hanya tidak duduk, bahkan berusaha semaksimal mungkin. Jadi jika teman sekelas yang memakai anting, bisa masuk dalam 100 peringkat teratas di kelas.
Suaranya masih memiliki kepolosan khas remaja sebelum suara berubah. Kualitas suaranya murni, tetapi tetap memiliki kekuatan. Terdengar sangat kuat. Apa yang sedang kamu bicarakan? Guru kelas tidak bisa menahan untuk mengernyitkan dahi. Merasa seolah mulai sulit memahami kata-katanya. Aku bilang, jika di kelas kita ada yang memakai anting atau perhiasan lain, siswa yang memakai perhiasan tersebut bisa masuk dalam 100 peringkat teratas di ujian berikutnya. Bisakah kamu memberi mereka kesempatan? Gu Zihan mengulangi 2 kalimat yang baru saja dia katakan. Dengan tatapan tenang menatap guru kelas. Ini, guru kelas saat mendengar kata-kata ini, tidak bisa tidak ragu sejenak. Awalnya ingin menolak, tetapi melihat teman-teman di bawah, yang memandangnya dengan mata penuh harapan. Dia menghela napas dengan putus asa. Akhirnya mengangguk, melepas, karena ketua kelas sudah meminta untuk kalian. Baiklah, saya akan memberi kalian satu kesempatan terakhir. Hiduplah guru kita. Para siswa segera bersorak. Meng Meng juga termasuk di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri, memiliki suami yang perhatian seperti ini adalah hal yang luar biasa. Itu benar-benar hal yang hebat. Namun, jika kalian tidak berhasil, jangan mengeluh pada saya lagi karena memaksa kalian. Sudah melepas semua aksesori di tubuhnya. Meskipun guru kelas sedikit terharu dengan antusiasme mereka, dia tetap terlihat serius. Ekspresi wajahnya ketat. Demi indik telingaku, saya pasti akan belajar dengan giat. Saya juga, dan aku. Bisa dibilang, anak-anak dari kelas 51 sangat antusias dalam belajar. Untungnya saya tidak punya indik telinga. Tidak perlu belajar dengan serius sekarang. Suara yang tidak pada tempatnya tiba-tiba muncul. Semua orang menoleh, lalu melihat Lu Zichen di sana. Dia merasa lega dan menepuk dadanya. Seorang pria yang tidak berharga. Setelah Tong Mo membalasnya dengan satu kalimat, dia segera menoleh ke Meng Meng. Menggemaskan. Mari kita buat rencana belajar, agar bisa mempertahankan 10 indik telinganya. Tong Mo memutuskan untuk belajar dengan baik tahun ini. Sampai indik telinganya tumbuh sehingga tidak perlu mengenakan anting dan tidak akan sembuh. Dia semakin bebas. Silakan katakan, bagaimana rencananya? Meng Meng mendengarkan dengan saksama. Kedepannya, kita pergi setelah sekolah setiap hari. Belajar di perpustakaan selama 1 jam sebelum pulang. Tong Mo Bian mengatakan, sambil memberi isyarat padanya. Oh iya, ingat untuk membawa suamimu juga. Kenapa? Jika tidak, kita berdua yang bodoh berkumpul. Belajar seperti terompet. Tong Mo memutar matanya. Dengan tidak baik hati. Ya juga sih. Dengan bimbingan Gu Zihan, nilai Meng Meng dan Tong Mo meningkat pesat. Mendapat peringkat pertama bukanlah masalah. Yang utama adalah, hal-hal dari sekolah dasar terlalu mudah. Selama kita sedikit memperhatikan, sangat mudah untuk mendapatkan nilai. Juga terbatas hanya untuk sekolah dasar. Kali ini bukan hanya Meng Meng dan Tong Mo. Siswa lain di kelas berusaha keras agar bisa memakai anting-anting dan aksesori lainnya. Jadi setiap kali siswa dari kelas lain melewati kelas 51, mereka akan melihat sekelompok orang yang biasanya suka bermain. Sekarang semua orang justru belajar dengan serius di sana. Kecuali Zi Yuan, kecuali Lu Zichen. Usaha yang serius pasti akan mendapatkan hasil. Beberapa ujian, semua orang berhasil masuk dalam 100 besar. Dan kelas 1 juga perlahan-lahan menjadi kelas dengan suasana belajar terbaik. Dan kelas yang paling cepat meningkat prestasinya. Ketika naik ke kelas 6, banyak orang tua yang datang, mencari wali kelas Meng Meng dan yang lainnya. Mengirim berbagai hadiah untuk menunjukkan ingin mencari jalan belakang. Untuk memasukkan anak mereka ke kelas terbaik ini. Setiap kali wali kelas pasti terlihat bingung. Takutnya orang luar tak pernah membayangkan. Nilai teman sekelas mereka bagus. Mereka akan menjadi kelas terbaik di seluruh tingkat. Itu hanya karena siswa ingin bisa memakai anting. Itu saja. Kemudian, berita ini terus beredar di sekolah dasar ini untuk waktu yang lama. Banyak guru saling berkomentar. Meniru, tentu saja itu cerita lain. Sekarang yang perlu dibahas adalah, Meng Meng dan yang lainnya sudah naik ke kelas 6. Hari pertama sekolah. Guru kelas mengingatkan semua orang untuk memakai seragam. Namun, Meng Meng menemukan sesuatu yang luar biasa. Hal besar, seragamnya menyusut.
Kaos seragam yang awalnya longgar, sekarang menjadi model ketat. Celana panjang seragamnya juga menjadi 3/4. Jelas sebelum liburan musim panas, tidak seperti ini. Suamiku, cepat lihat ini. Seragamku ternyata menyusut begitu banyak. Meng Meng melompat-lompat keluar dari ruang ganti untuk mencari Gu Zihan. Baru saja ingin memberitahunya. Ternyata melihat seragamnya bahkan lebih ekstrim. Hanya terlihat, seragam biru yang dipakai Gu Zihan sudah tidak bisa menutupi bagian atas tubuhnya. Bahkan pusarnya sudah terlihat. Celana bawahnya bahkan lebih mencolok. Sangat pendek hingga ke lutut. Ini, Meng Meng langsung merasa kesal. Hampir tertawa sampai terguling. Hahaha. Suamiku, kenapa seragammu juga menyusut? Dan bahkan menyusut begitu parah. Begitu dibandingkan. Sepertinya seragamnya masih baik-baik saja. Tidak menyusut terlalu parah. Setidaknya tidak jadi baju perut. Apa yang menyusut adalah kita semua tumbuh lebih tinggi. Gu Zihan hanya memandangnya tanpa kata. Melangkah satu langkah lebih dekat. Sedikit menundukkan kepala. Mengangkat tangan menunjuk dirinya dan rak penyimpanan sederhana di samping. Apa kamu tidak menyadari? Kamu sudah lebih tinggi dari rak itu. 2 bulan yang lalu. Dia bahkan belum setinggi rak itu. Sekarang sudah lebih tinggi setengah jari. Oh iya. Meng Meng menolehkan kepalanya melihat rak. Segera menarik kembali pandangannya. Mengangkat sebagian wajahnya. Melihat ke arahnya. Matanya yang berbinar-binar bercahaya. Apakah itu berarti aku sudah tumbuh dewasa? Jadi apakah sekarang saya sudah bisa pergi bersamamu untuk mengurus akta pernikahan? Setelah mengucapkannya, tidak menunggu Gu Zihan untuk berbicara. Dia langsung berkata lagi. Orang tua dan wali baptis saya pasti akan setuju kami menikah. Kalau tidak, bagaimana kalau kita pergi hari ini untuk mengurus itu? Lalu memberikan mereka kejutan besar. Imajinasi saya kembali menyerang. Gu Zihan akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara. Lalu, tanpa sungkan melawan. Meng Meng, tolong bantu saya panggil 120. Katakan saja bahwa saya mengalami serangan jantung. Kamu belum dewasa. Setidaknya belum sampai usia untuk menikah. Jangan berpikir sembarangan di sini. Segera pergi makan. Saya pergi untuk mengganti seragam sekolah yang lain. Gu Zihan melihatnya berdiri di sana. Setelah mendesaknya sedikit, dia pergi mencari seragam musim gugur. Meskipun seragam musim gugur mungkin sudah kecil ketika dipakai. Tapi ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, yang memperlihatkan perut. Seragam ini jauh lebih baik. Oh, Meng Meng mencibir sedikit. Dia masuk ke kantin dengan rasa muram. Kapan sebenarnya aku bisa dewasa? Agar bisa menikah dan punya anak dengan suamiku. Menggaruk kepala tanda merek terdaftar. Sangat muram. Setelah sampai di sekolah, Meng Meng menyadari, bukan hanya seragamnya dan Gu Zihan yang kecil. Hal yang sama juga berlaku untuk siswa lainnya. Semua seragam banyak yang sudah kecil. Untuk itu, sekolah segera membuat seragam baru untuk kelas 6 yang akan lulus tahun depan. Mereka bekerja semalaman untuk menyiapkan seragam baru. Mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan lagi. Tindakan ini mungkin sangat langka. Selain tinggi badan yang bertambah, payudara para gadis juga mulai berkembang. Sekarang, standar hidup sudah banyak meningkat. Berkembang lebih awal juga sangat normal. Jadi banyak gadis memiliki bentuk tubuh yang lebih berlekuk. Mereka pun mulai memakai bra kecil. Karena seragam musim panas cukup transparan. Pakaian dalam gadis-gadis mudah terlihat siluetnya. Ditambah lagi saat ini sedang tren. Bra kecil dengan tali di leher. Ini menjadi pemandangan besar di mata para pria. Kadang-kadang beberapa pria memperhatikan bagian tertentu dari gadis-gadis. Lalu berkumpul bersama dengan rasa ingin tahu dan diskusi yang sulit dipahami. Kalian bilang aneh tidak? Kenapa semua gadis di kelas kami harus memakai tambahan baju di dalam seragam? Apakah mereka tidak merasa panas? Seorang pria tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu bodoh ya? Kenapa aneh? Kamu bahkan tidak tahu apa itu bra? Laki-laki Noen jawaban. Apa itu bra? Itu yang dipakai di sana. Pria N itu berbicara pelan dengan malu dan wajahnya merah. Ah, mungkin saya mengerti. Sambil bersantai saat pelajaran mandiri. Sekelompok pria berkumpul bersama dan bergosip. Namun, kalian lihat tidak? Luo Meng Meng sepertinya tidak memakai bra. Entah siapa, tiba-tiba seorang cowok menatap Luo Meng Meng. Isi,
Mata cowok-cowok lain juga langsung beralih ke Meng Meng. Beberapa pasang mata nakal ini menatap punggung Meng Meng dengan tajam. Seolah-olah mereka memiliki sinarks yang bisa menembus pakaiannya. Tidak bisa dipungkiri, dia benar-benar tidak memakainya. Mungkin karena dia tidak memiliki payudara. Jadi dia tidak memakainya. Haha, apa dia memang bandara legendaris itu? Setelah mengamati sebentar, para cowok pun mulai tertawa kecil. Dan tokoh utama yang sedang mereka diskusikan adalah Luo Meng Meng. Saat ini sedang berdiri sambil memegang buku. Menutupi wajahnya, di bawah sambil menggigit permen lollipop, mengunyah. Sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya sudah menjadi objek pembicaraan para laki-laki. Bodoh ini. Gu Zihan hampir mati karena marah. Dengan wajah yang masam, seluruh tubuhnya memancarkan dingin yang tak terlihat oleh mata. Kenapa tiba-tiba suhu turun? Luo Meng Meng yang sedang diam-diam makan permen lollipop jelas merasakan suhu di sekelilingnya turun dengan cepat. Bahkan mengira bahwa guru yang datang. Jadi dia cepat-cepat dengan panik menyimpan permen lollipopnya. Segera setelah itu, dia cepat mengangkat pandangannya. Melihat ke arah pintu dan jendela masing-masing. Tidak ada guru yang datang. Dia kemudian menghela napas lega. Lanjutkan memasukkan permen lollipop ke dalam mulutnya. Gu Zihan hanya bisa terdiam melihat semua tindakannya. Melihat tidak ada guru yang datang. Suara bisikan mereka. Entah kapan suara itu kembali muncul. Namun, meskipun Luo Meng Meng seperti lapangan terbang, aku tetap merasa dia adalah yang paling cantik di kelas kami. Iya, aku ingin mendekatinya. Aku juga sedikit ingin, meskipun suara mereka sangat kecil. Gu Zihan justru mendengarnya dengan jelas tanpa ketinggalan satu kata pun. Dia langsung tidak bisa menahan diri dan berdiri sambil memukul meja. Pah, telapak tangannya membuat meja bergetar sedikit. Jika terus bertahan, dia tidak pantas disebut sebagai seorang pria. Li Qi, Su Tiancheng, Su Tianlin, Zhao Zhao, kalian semua bercanda selama pelajaran mandiri. Itu sangat mempengaruhi ketertiban kelas. Beberapa pria yang dicatat namanya. Gu Zihan menatap mereka dengan dingin. Dia mencatat nama mereka di buku. Jika saat ini ada seseorang di depannya, pasti akan melihat tangannya yang memegang pena. Tangan itu bergetar karena kemarahan. Setiap goresan sangat kuat. Astaga, kami bicara dengan sangat pelan, dan kau masih bisa mendengarnya. Beberapa laki-laki yang namanya diingat. Seketika itu, mereka mengerutkan bibir mereka. Sungguh membuatku ingin berlutut. Masih bicara. Gu Zihan melirik mereka dengan dingin. Catat sekali lagi saja. Tiba-tiba merasa jadi ketua kelas juga tidak sepenuhnya tidak berguna. Tidak berani lagi, tidak berani lagi. Sekarang, akhirnya para laki-laki menutup mulut mereka. Namun di dalam hati, masih tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya sebagai seorang yang aneh. Telinganya sangat peka. Bahkan suara sekecil itu pun bisa dia dengar. Sebenarnya bukan karena telinga Gu Zihan peka. Hanya karena mereka menyebut nama Luo Meng Meng. 3 kata ini. Jadi dia mendengarkan dengan seksama saja. Sayang, mengapa kamu begitu galak tiba-tiba? Luo Meng Meng sudah memperhatikannya sejak dia bangkit dan memukul meja. Dia terus memperhatikannya. Sekarang melihat dia mereda marah dan duduk kembali ke tempatnya. Dia segera mendekat. Dia sepertinya aneh hari ini, sebelumnya juga. Bukan berarti tidak ada teman yang berbicara saat kelas belajar. Selama suaranya tidak keras, dia akan memejamkan satu mata dan membiarkan yang lain terbuka. Atau hanya diam-diam mencatatnya. Setelah pelajaran, langsung berikan kepada guru. Belum pernah kulihat dia begitu marah. Gu Zihan mengangkat pandangannya dan langsung bertemu dengan mata bingungnya. Entah kenapa, tatapannya tiba-tiba meluncur ke bawah tanpa bisa ditahan. Jatuh pada dirinya. Ternyata, dia benar-benar tidak pakai. Luo Meng Meng, kamu sudah besar sekarang. Tidakkah kamu tahu seharusnya memakai lebih banyak pakaian? Dia tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya dengan suara lembut. Mengisyaratkan bahwa dia seharusnya mengenakan pakaian yang lebih kecil. Aku sekarang sudah besar lagi. Tapi bukankah kamu pagi tadi bilang aku masih kecil? Luo Meng Meng semakin bingung mendengarnya. Tidak bisa menahan diri untuk mencubit rambutnya. Meminta kepastian darinya. Jadi aku ini sebenarnya sudah besar atau belum? Gu Zihan merasa seperti mau muntah darah. Dan juga, sekarang adalah musim panas. Cuacanya sangat panas. Jika bisa tidak memakai pakaian, aku tidak akan memakainya.
Kenapa masih harus memakai lebih banyak pakaian? Bicara tentang ini, Meng Meng semakin bingung. Masih berpikir dalam hati. Dia tidak mungkin demam dan berbicara tanpa pikirkan, kan? Atau apakah dia ingin dia menghangatkan ruamnya? Gu Zihan terus mengeluarkan darah. Dia sekarang lebih memilih berbicara dengan babi. Dia bahkan tidak ingin berbicara lebih banyak dengan Luo Meng Meng. Suami, gerakan perusahaan lama. Sudahlah, tutup. Gu Zihan tidak lagi memberi isyarat padanya. Karena, dia bersiap untuk menyatakan secara langsung. Jadi, setelah pulang sekolah, Gu Zihan mengantar Meng Meng pulang ke rumah. Lalu mencari alasan untuk keluar. Pergi ke toko pakaian di jalan. Setelah dia kembali, dia memiliki sebuah tas berwarna merah jambu di tangannya. Luo Meng Meng, ini untukmu. Setelah kembali ke rumah, Gu Zihan berusaha terlihat tenang dan memberikannya padanya. Apa ini? Sedang duduk di sofa sambil menonton televisi adalah Meng Meng. Seketika berbalik ke arah, melihat tas merah jambu di tangannya. Tidak tahu. Ini dari ibuku yang menyuruhku untuk memberikannya padamu. Gu Zihan tidak berkedip saat berbohong. Oh, gadis Meng Meng merasa itu cukup misterius. Dia kemudian meletakkan remote control dengan langsung. Dia bangkit dari sofa dan berlari dengan dua kaki pendeknya ke depan dia. Setelah mengambil tas tersebut, tangan kecilnya yang lembut langsung dimasukkan ke dalamnya. Akhirnya dia mengeluarkan dua baju tanpa lengan dari dalam. Ini benda apa? Gadis Meng Meng mengedipkan matanya. Dengan sedikit bingung melihat dua potong tanpa lengan di tangannya. Dan itu adalah benda yang pendek dan kecil. Gu Zihan tidak bisa tidak tertegun sejenak. Dia bertanya kembali. Apa kamu tidak tahu? Di bawah tatapan terkejut gadis Meng Meng. Dia hanya menggelengkan kepala dengan kebingungan. Aku benar-benar terkesan denganmu. Gu Zihan sangat tidak bisa berkata-kata. Dia, seorang lelaki, bahkan tahu ini apa. Dia bahkan tidak tahu. Tapi setelah dipikir-pikir, itu sebenarnya masuk akal. Dia tidak memakainya karena memang tidak tahu. Seandainya dia tahu, masih perlu berbagai isyarat dan petunjuk darinya. Jadi, ini sebenarnya apa? Luo Meng Meng mengangkat tank top kecil. Ia melambai di depannya, sambil berspekulasi. Apakah itu pakaian? Gu Zihan mengangguk dengan kesal. Dia belum pernah melihat orang yang lebih bodoh darinya. Tapi ini terlalu terbuka jika dipakai. Bagaimana dia bisa keluar? Luo Meng Meng membayangkan dirinya mengenakan ini di jalan. Kemudian semua orang menatapnya. Dia tiba-tiba merinding dan menggelengkan kepala. Semakin bingung. Gu Mama bagaimana bisa berpikir untuk memberi saya membeli pakaian yang begitu terbuka ini? Gu Zihan merasa putus asa. Dia menggigit gigi dan berkata dengan tegas. Ini adalah untuk dipakai di dalam. Itu adalah pakaian dalam. Luo Meng Meng mengerutkan bibirnya. Dan dengan canggung mengelus kepalanya. Oh, jadi begitu, suamiku? Apakah kamu punya? Jika tidak ada, aku akan memberikan satu kepadamu. Sambil berkata, Luo Meng Meng hendak memberikan tank top kecil di tangannya. Satu kepada Gu Zihan. Ibu Gu membeli 2 buah. Sepertinya ia ingin agar kita masing-masing mendapatkan satu. Alasan mengapa Meng Meng berpikir begitu adalah karena setiap kali Ibu Gu membelikan mereka pakaian, itu selalu sama untuk setiap orang dan jumlahnya juga sama. Gu Zihan melihatkan pakaian dalam wanita yang dia berikan kepadanya. Hatinya langsung hancur. Ini adalah pakaian yang hanya dipakai oleh perempuan. Meng Meng jadi canggung lagi. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kenapa hanya perempuan yang harus memakainya? Dari mana kau punya begitu banyak pertanyaan? Segera coba apakah itu pas. Gu Zihan menarik napas dalam-dalam. Memutuskan untuk tidak memperdebatkan hal ini dengan gadis bodoh ini. Dia langsung mendorongnya ke dalam kamar tidur. Baiklah. Setelah Meng Meng dikunci di dalam kamar, dia mengenakan kaos kecil itu di tubuhnya. Setelah dia mengenakannya, dia baru menyadari bahwa pakaian ini menutupi bagian tersebut. Seharusnya itu karena perkembangan tubuh mereka sebagai perempuan. Jadi, itu sebabnya mereka perlu memakainya, kan? Sayang. Hanya kita perempuan yang memakai ini. Apakah ini untuk melindungi diri agar tidak terlihat? Meng Meng tiba-tiba memahami. Setelah keluar, dia dengan bersemangat memberitahu dugaannya kepada Gu Zihan. Meskipun Gu Zihan tampak acuh tak acuh, sebenarnya hatinya sudah berlinang air mata. Akhirnya, dia menjadi cerdas sekali.
Setelah merasa terharu, dia kembali meliriknya. Apakah baju ini? Apakah masih pas? Sangat pas. Meng Meng menunjukkan sebaris gigi putih yang rapi. Dia bersemangat berkata kepadanya, "Kalau begitu, bagus." Gu Zihan berpura-pura tenang dan mengangguk. Dia baru saja ingin memanggilnya untuk mengerjakan PR bersama. Tiba-tiba dia melihatnya bersemangat berlari menuju pintu. Itu pasti Ibu Gu datang. Ibu angkat. Luo Meng Meng segera mendekat, menampilkan senyuman yang cerah. "Terima kasih, Ibu mertua di masa depan. Terima kasih atas baju yang kamu belikan untukku." "Baju apa itu?" Siapa sangka. Namun, Ibu Gu hanya menatapnya dengan bingung. Sambil meletakkan makanan yang ada di tangannya. Sambil bertanya, Meng Meng mengedipkan matanya. Mengingatkannya, "Itu adalah tank top kecil yang kamu belikan untukku. Pakaian yang dipakai dekat tubuh." Ibu Gu baru saja ingin mengatakan bahwa itu bukan dia yang memberikannya. Namun, tiba-tiba dari belakang ada seorang bocah nakal yang mencoleknya. Juga ada suara batuk ringan darinya. Seketika, Ibu Gu pun langsung mengerti. Sepertinya baju ini adalah hadiah dari ibu angkat bocah ini. Ketika Luo Meng Meng melihat dia tidak segera berbicara, ia pun tidak dapat menahan diri untuk memanggilnya lagi. Melihat wajahnya sedikit aneh, dia pun mulai menebak. Apa mungkin pakaian dalam itu bukan dari kamu? Setelah mengatakannya, dia kemudian melihat ke arah Gu Zihan yang duduk di sofa. Dalam hati dia berpikir, jika bukan karena ibu asuh, maka mungkin hanya suaminya. Saat dia berpikir seperti itu, Gu Zihan mulai berbicara. "Itu adalah yang dia beli." "Benar, benar. Itu adalah yang saya beli." Ibu Gu mempertimbangkan bahwa dia adalah anaknya sendiri. Namun, dia memutuskan untuk tidak mengganggu. "Oh, Ibu asuh, jadi kamu yang memberiku. Bra biru yang kamu beli sangat cantik." Luo Meng Meng tiba-tiba berkata dengan senyum yang dipaksakan. "Warna biru sangat cocok dengan warna kulit. Itulah sebabnya saya memilih biru." Ibu Gu menjawab sambil merasa tidak tenang. Siapa sangka, begitu suaranya berhenti, Luo Meng Meng dan Gu Zihan secara bersamaan berubah ekspresi. Satu tampak marah. Yang lainnya merasa canggung. "Kenapa? Ada apa?" Ibu Gu seketika merasa bingung. Melihat dua anak kecil yang tiba-tiba berubah ekspresi. Ada perasaan tidak enak di dalam hati. Luo Meng Meng menyilangkan pinggangnya. Dia menatapnya dengan marah. "Ibu angkat, kamu berbohong. Sebenarnya pakaian ini bukan kamu yang membelikan untukku. Kenapa kamu bilang begitu?" Ibu Gu semakin bingung. Tidak tahu di mana dia membuat kesalahan. Sampai dia harus menyangkal dengan tegas seperti itu. Karena branya berwarna pink, bukan biru. Meng Meng berkata dengan suara sangat keras. Ibu Gu terdiam. Tidak pernah menyangka bahwa si bodoh ini, Meng Meng yang biasanya bodoh, ternyata menjebaknya. Lalu, bisa. Dia segera menunjuk kepada Gu Zihan. Tanpa ragu menjual teman. Dia yang membuat ibu angkat berbohong. Sebenarnya pakaian ini adalah dia yang membelinya. Gu Zihan, sayang. Jika memang kamu yang membelinya, maka kamu. Kenapa kamu masih bilang Ibu Gu yang membelinya? Luo Meng Meng sama sekali tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Gu Zihan tidak tahu harus menjawabnya bagaimana. Tentu saja tidak bisa memberitahunya. Itu karena dia merasa malu. "Ayo bicara." Meng Meng menggali masalah. Itu. Gu Zihan yang biasanya tenang kini malah terbata-bata. Tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun dengan benar. Gu Mama memperhatikan itu. Khawatir dalam hati. Lebih baik mengatakannya untuk anaknya sendiri. "Meng Meng, kamu tidak bisa melihatnya. Anak nakal ini peduli padamu. Takut kamu terlihat. Ngomong-ngomong, memang aku terlalu ceroboh biasanya. Tidak memperhatikan kalau kamu sudah mulai berkembang. Juga lupa membelikanmu beberapa pakaian dalam. Sungguh malu sekali. Kamu cukup tahu itu." Gu Zihan yang sekarang sudah tenang, segera datang untuk menambahnya. Seandainya dia menyadari bahwa Meng Meng sudah tumbuh besar, perlu lebih banyak pakaian, dia akan dibicarakan oleh anak laki-laki di kelasnya. Juga sampai dia pergi sendiri untuk membelikan. Gu Mama berkata pelan, "Yang penting ada kamu yang peduli." Keesokan harinya sampai di sekolah, Meng Meng menemukan bahwa Tong Mo juga tidak mengenakan bra. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk menusuknya dengan pena. Tong Tong bergerak. Tong Mo mengangkat wajahnya dari buku komik.
menuju ke arahnya. Kenapa kamu tidak mengenakan bra? Meng Meng masih mengira seluruh kelas. Hanya dia seorang yang tidak mengenakan. Tidak disangka di sini ada satu lagi. Siapa sangka? Reaksi Tong Mo ternyata mirip dengan kebingungan yang dia alami kemarin. Apa itu bra? Kamu tidak tahu? Meng Meng terkejut. Haruskah aku tahu? Tong Mo lebih terkejut darinya. Meng Meng teringat bahwa ibu Tong Mo beberapa tahun yang lalu menjadi pasien koma. Juga tidak ada yang memberitahunya tentang hal-hal ini. Seketika mengerti dari mana ketidaktahuannya berasal. Jadi dia segera memberitahunya. Pakaian dalam adalah pakaian yang dikenakan di bagian dada. Untuk mencegah terlihat, ibu angkat bilang, kita para perempuan harus mengenakannya saat dewasa. Oh, begitu ya. Tong Mo akhirnya mengerti sekarang. Lalu dia mengangkat bahunya. Tapi di rumahku tidak ada pakaian seperti itu. Kalau begitu, kamu beli setelah pulang sekolah. Luo Meng Meng berkata, baiklah, nanti setelah sekolah, Kwon Meng, kamu temani aku ya. Tong Mo menatapnya. Meng Meng mengangguk. Bisa saja, saya sekalian membawa suami saya juga. Bawa dia buat apa? Tong Mo tidak bisa menahan senyum di sudut bibirnya. Dia melihat Luo Meng Meng, lalu melihat Gu Zihan yang tampak sangat canggung. Biarkan dia membantumu memilih. Pakaian saya dibeli dengan bantuan suami saya. Apa yang dia pilih sangat pas. Juga terlihat bagus. Luo Meng Meng membanggakan. Tang Mo segera merengut lebih dalam. Anak ini tidak ada masalah, kan? Masa sih dia membiarkan suaminya memilih untuk perempuan lain? Pakaian dalam. Untungnya dia adalah karakter pendukung yang baik. Jika tidak, dalam sekejap bisa merebut suaminya. Saya tidak pergi. Gu Zihan menatap wajah tampan yang hitam, merah, dan penuh penderitaan. Menggeram di telinga Luo Meng Meng. Kau ini benar-benar bodoh. Membeli untuknya adalah sesuatu yang terpaksa baginya. Apalagi membelikan untuk cewek lain. Dan dia tidak merasa cemburu sama sekali. Dia akan mati karena marah oleh dia suatu hari nanti. Baiklah. Telinga Meng Meng hampir tuli karena terkejut. Mencibir. Melihatnya dengan takut-takut. Jika kau tidak pergi, ya sudah. Kenapa kau marah padaku? Aku masih ingin mencekikmu. Tapi jika dipikir-pikir, bisa jadi masuk penjara. Tetap bergerak. Sudahlah, ayo berkolaborasi. Dia tidak pergi, tapi saya bisa menemani kalian pergi. Lu Zichen juga datang untuk ikut meramaikan. Kau ini aneh. Meng Meng dan Tong Mo langsung berteriak serentak kepadanya. Lu Zichen sangat terluka. Mengapa sama-sama pria? Sama-sama pergi memilih bra dengan mereka. Mengapa Gu Zihan menjadi penasihat mereka? Dia memang aneh. Ini tidak adil. Dunia ini memang terlalu tidak adil. Tidak ada yang peduli dengan teriakan batin Lu Zichen. Sekarang Meng Meng dan Tong Mo sangat berharap cepat-cepat pulang sekolah. Dering dering dering. Akhirnya mereka bisa pulang sekolah. Begitu suara bel berbunyi, Meng Meng langsung bergandeng tangan dengan Tong Mo. Masuk ke sebuah toko lingerie dekat sekolah. Gu Zihan yang sedang merapikan tasnya, merasa diabaikan. Meng Meng dan Tong Mo baru saja masuk ke toko lingerie. Seorang gadis penjaga toko mendekat. Dengan senyum dia bertanya. Dua gadis kecil. Kalian ingin membeli apa? Apakah ada lingerie yang bisa dia pakai? Meng Meng menunjuk Tong Mo. Silakan berdiri tegak agar saya bisa mengukur lingkar dadanya. Jangan malu ya. Gadis penjaga toko tersenyum sambil membawa alat. Mulai mengukur ukuran Tong Mo. Kemudian mengamati ukuran cupnya. Setelah pelayanan kasir selesai berbicara, dia berbalik ke rak di sebelah. Untuk merekomendasikan bra yang cocok untuk Tong Mo. Begitu besar, gadis lugu itu tidak dapat menahan kekaguman. Kedua matanya terus menatap ke arah sana. Kenapa dulu tidak pernah menyadari bahwa dia ternyata sebesar ini? Saat gadis lugu itu sedang terbayang-bayang, Tong Mo sudah memeluk dadanya. Dengan ketakutan, dia melangkah mundur. Kamu seorang hooligan satu. Terus-menerus menatap orang lain. Sambil mengatakan dengan sinis. Dia juga menyusutkan tubuhnya. Berusaha untuk menyembunyikan puncak gunung tertingginya. Sebisa mungkin menyembunyikannya di dalam seragam yang longgar. Gadis di masa pubertas. Merasa sedikit malu terhadap pembesaran dada mereka. Mungkin sedikit merasa tidak nyaman. Ingin sekali mereka bisa rata. Seolah-olah menjadi besar adalah hal yang sangat memalukan. Namun, beberapa tahun kemudian, mereka malah ingin sekali
segera berubah menjadi puncak gunung tertinggi. Ini benar-benar kontradiktif. Luo Mengmeng kini memberikan dia tatapan langsung. Wanita, aku tidak tertarik padamu. Dia meniru nada CEO yang dominan di drama. Mengatakan padanya. Tong Mo mengerutkan sudut bibirnya, kebetulan. Tong Mo mengerutkan sudut bibirnya, versi komik. Aku juga tidak tertarik padamu. Ketika memilih Bra dengan baik, Tong Mo pun pulang. Luo Mengmeng pergi bersama Gu Zihan menuju arah halte bus. Suami saya seorang pengemudi mobil. Kamu bilang kenapa tempat Tong Mo itu? Tempat itu bisa jauh lebih besar dariku. Saat menunggu bus di halte, Luo Mengmeng tidak bisa menahan kecewa mengajukan pertanyaan ini. Di mana? Gu Zihan menatapnya dengan bingung. Belum bisa bereaksi terhadap apa yang dia katakan. Maksudnya adalah payudara. Mengmeng memikirkan puncak gunung tertingginya. Melihat ke bawah untuk melihat dataran saya sendiri. Oh, tidak. Itu adalah cekungan. Jarak ini bisa benar-benar membuat seseorang berlinang air mata. Batuk. Suaranya baru saja terdengar. Gu Zihan langsung batuk keras. Wajahnya yang tampan cepat memerah. Jika tidak ada dinding di sebelahnya, dia pasti sudah jatuh ke tanah sekarang. Kenapa harus bertanya padanya soal yang tidak murni seperti itu? Perusahaan lama. Apa yang salah denganmu? Luo Mengmeng melihat dia batuk begitu parah. Segera maju dengan cemas. Mengusap punggungnya dengan tangan kecilnya tanpa henti. Tidak ada apa-apa. Setelah beberapa saat, Gu Zihan baru bisa tenang kembali. Mengambil napas dalam-dalam. Mengembalikan ketenangan biasanya. Dan berkata padanya dengan nada mengajar. Nanti jangan tanya saya pertanyaan yang membosankan seperti ini. Apakah pertanyaanku barusan sangat membosankan? Luo Mengmeng tidak bisa menahan untuk berkedip. Saya rasa pertanyaanku itu sangat berarti. Tidak membosankan sama sekali. Kamu bisa berpikir sedikit. Jika itu sangat kecil, mungkin ada yang salah dengan tubuh. Maka ini menjadi masalah kesehatan. Dan kesehatan berkaitan dengan kehidupan. Jika sudah berkaitan dengan kehidupan, bagaimana ini bisa menjadi masalah yang membosankan? Luo Mengmeng mulai mengoceh lagi. Luo Mengmeng mendengarkan. Gu Zihan tidak bisa menahan diri untuk memotongnya. Dia menatapnya dengan wajah masam. Apa yang kamu maksud dengan emas? Luo Mengmeng mengangkat kepalanya yang kecil. Menatapnya. Gu Zihan melanjutkan. Tenang saja. Tubuhmu pasti tidak ada masalah. Tapi otakmu belum tentu. Setelah mengatakannya, bus jalur 520 baru saja masuk ke halte. Dia langsung melewatinya. Sudah naik ke mobil. Luo Mengmeng tercekik sehingga tidak bisa mengatakan apa-apa. Melihat dia pergi. Seketika mengangkat kakinya yang pendek untuk mengikutinya. Sampai di mobil, tapi dia langsung duduk di sampingnya. Lanjutkan pertanyaan sebelumnya dan tanyakan padanya. Tapi bagaimana jika saya memang punya masalah kesehatan? Lagi pula, saya dan Tong Mo berjarak terlalu jauh. Padahal, dia dan Tong Mo hampir seumur. Oh, jangan terlalu berlebihan. Sebenarnya, dia bahkan lebih muda 1 bulan dari saya. Tapi dia berkembang dengan sangat baik. Namun dia adalah rata. Setiap orang pasti memiliki perbedaan individu. Gu Zihan melihat dia terus mengejar pertanyaan. Dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Dengan wajah yang gelap, dia menjelaskan dengan tegas. Masa perkembangan wanita adalah antara usia 10 hingga 18 tahun. Jika pada usia 18 tahun belum ada perubahan, barulah kamu pertimbangkan apakah itu karena masalah perkembangan yang tidak baik atau perubahan fisik lainnya. Oh, Mengmeng mengerti. Kemudian dia menunduk melihat ratanya. Sekarang dia masih muda. Sangat aktif. Masih ada beberapa tahun untuk berkembang. Pasti akan melebihi Tong Mo. Benar, jangan berlebihan. Pasti akan begitu. Anak kecil Mengmeng berpikir dengan sangat percaya diri. Namun, Luo Mengmeng tidak menyangka bahwa, ketika dia berhenti tumbuh, dia bahkan hanya nyaris mirip dengan Tong Mo yang sekarang. Bahkan jika dia berkaitan dengan protagonis tetap cantik. Ini tidak boleh diragukan selamanya. Setibanya di rumah, Mengmeng melihat pohon jujube di halaman, yang sedang ditutupi oleh Gu Mama dengan sebuah net kecil. Ibu angkat, suka bergerak. Kamu sedang melakukan apa? Mengmeng segera berlari ke sana. Mengira bahwa Gu Mama akan menyakiti pohon jujube kecil. Lalu segera membuka kedua lengan dan berdiri di depan pohon.
seolah bertekad untuk melindungi pohon itu sampai akhir. Gu Mama langsung bingung. Sambil mengutak-atik net, sambil menjawabnya, buah jujube ini akan bisa dipetik dalam setengah bulan lagi. Saya menutupi dengan net agar burung di luar tidak mencuri. Ternyata seperti ini ya. Begitu Meng Meng mendengar, dia segera menghindar. Mengisyaratkan padanya untuk terus menutup jaring. Ibu angkat bergerak. Silakan lanjutkan. Saya mewakili pohon bayi untuk mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Anda. Terakhir, dia dengan serius membungkuk kepada Ibu Luo. Begini terlihat sangat konyol dan lucu. Jangan ragu. Ibu Gu mengulurkan tangan untuk menghapus keringat yang sama sekali tidak ada di dahinya. Bodoh. Gu Zihan hampir tidak bisa melihatnya. Langsung memutar mata dan berjalan masuk ke dalam rumah tanpa melihat ke samping. Luo Meng Meng, aku berikan kamu julukan Gu Du Widu. Setengah bulan kemudian, pohon jujube menjadi matang. Buah jujube merah menggantung di dahan. Jangan katakan betapa menggugah selera. Meng Meng, apakah pohon jujube di rumah kalian sudah matang? Tong Mo dan Lu Zichen, dua hidung anjing ini, tidak tahu bagaimana mereka bisa mencium. Langsung mendekat dan bertanya, kalian ingin melakukan apa? Untuk apa? Meng Meng tidak bisa tidak menelan ludah. Ada perasaan tidak enak di dalam hati. Hehehe, jangan tegang ya. Hanya terlihat Tong Mo dan Lu Zichen bergegas. Menunjukkan senyuman nakal kepada dia. Semakin mereka berbuat begitu, Meng Meng malah semakin tegang. Kalian bisa langsung bilang saja. Kita mau ke rumahmu setelah pulang sekolah untuk memetik kurma. Keduanya sekali lagi kompak mengucapkan. Juga tidak akan bertele-tel lagi. Sungguh langsung, Meng Meng merasa malu. Lalu dia menggelengkan kepala seperti gendang. Dengan wajah yang tegas berkata kepada mereka, tapi, tidak bisa. Saya menolak tawaran yang tidak adil ini. Dia hanya ingin berbagi dengan suaminya mengenai bayi pohon. Jangan bagikan dengan orang lain. Bahkan dengan sahabat baik sekalipun tidak bisa. Namun, Tong Mo langsung berpura-pura bodoh. Menutup telinganya. Menampilkan ekspresi yang berlebihan. Kenapa telingaku jadi tuli? Kenapa aku tidak bisa mendengar apa-apa? Aku juga, komik. Selesai. Suara bel masuk kelas sudah berbunyi. Lebih baik kita cepat-cepat pergi ke kelas untuk menyembuhkan penyakit ini. Lu Zichen segera melanjutkan. Dia menarik Tong Mo dan cepat kembali ke tempat duduk. Bukankah sudah bilang tuli? Kenapa masih bisa mendengar suara bel masuk kelas? Luo Meng Meng benar-benar ingin menyemprotkan air soda garam ke wajah mereka berdua. Tapi setelah dipikir-pikir, air soda garam itu enak dan mahal. Jadi lebih baik tidak membuangnya kepada mereka. Ketika sekolah selesai di sore hari, Lu Zichen dan Tong Mo dengan tebal muka mengikuti Luo Meng Meng dan Gu Zihan naik bus 520 bersama. Apakah kalian tidak malu? Luo Meng Meng tidak bisa menahan diri untuk mengangkat bahu. Sementara waktu aku memutuskan untuk membuangnya dulu. Kedua orang yang tebal muka itu menjawab. Sekitar setengah jam, Meng Meng dan teman-temannya pun turun dari stasiun. Yang terlihat adalah langit biru yang cerah. Awan-awan yang melayang tenang. Rumah-rumah dengan bata merah dan atap genteng. Miang rumah tradisional berkonsep courtyard yang penuh dengan suasana kuno. Dan jalan-jalan kecil yang dipenuhi bunga mawar. Tempat yang sangat indah. Tong Mo tidak bisa menahan diri untuk melompat sambil berjalan. Pergi menarik bunga mawar di dinding. Seberapa indah pun itu tidak ada gunanya. Aku mendengar dari ayahku bahwa daerah ini akan direlokasi. Lihatlah beberapa rumah tradisional di sana. Apakah semuanya sudah dibongkar? Lu Zichen menyiram air dingin. Dan menunjuk ke arah beberapa ratus meter di luar sana. Menunjukkan agar dia melihat. Tong Mo menoleh untuk melihat. Ternyata benar kualitasnya. Rumah-rumah yang tidak jauh dari situ sudah semuanya dibongkar. Di dinding yang belum dibongkar juga tertulis besar, bongkar. Itu Meng Meng. Apakah rumahmu dan Gu Zihan juga akan dibongkar? Ketika dia memutar kepalanya kembali, Tong Mo segera bertanya dengan khawatir kepada Luo Meng Meng. Luo Meng Meng mengedipkan matanya. Dia menggelengkan kepala. Saya juga tidak tahu, tetapi tidak pernah mendengar orang tua menyebutnya. Abaikan saja itu. Mari kita pergi memetik jujube untuk dimakan. Tong Mo juga melupakan masalah ini. Pohon jujube sekarang sudah lebih dari 2 meter tingginya. Cabangnya rimbun dan lebat. Setinggi ini.
Bagaimana kita bisa memetiknya? Melihat pohon jujube ternyata setinggi ini. Tong Mo tiba-tiba merasa khawatir. Oh ya, itu seperti di komik. Meng Meng juga menyadari masalah nyata ini. Baru saja ingin mengatakan untuk mengambil tangga. Tiba-tiba, Lu Zichen menawarkan diri dan berkata, apa yang langka dari hal ini? Kalian berdua hanya perlu berdiri di sini menunggu untuk makan. Aku akan naik pohon untuk memetiknya untuk kalian, kan? Berbicara 5. Lu Zichen menepuk dadanya. Lalu berbalik. Dengan gesit, dia memanjat pohon. Seperti monyet. Tapi, apakah ini tidak terlalu berbahaya? Meng Meng melihatnya melompat-lompat di pohon. Tidak bisa tidak merasa khawatir. Mengapa kamu, Meng Meng? Kamu bahkan peduli padaku. Aku sangat terharu. Lu Zichen dengan air mata menggenang di matanya. Bukan begitu. Meng Meng melihat dia salah paham. Segera ia menjelaskan. Aku hanya khawatir kamu tidak sengaja jatuh. Rumahku akan dihuni olehmu. Lu Zichen tiba-tiba merasa hancur. Tentu saja ada cara yang sederhana. Kenapa harus menggunakan cara yang begitu bodoh? Saat itu bergerak. Suara datar menyebar ke arah mereka. Tiba-tiba Gu Zihan, entah kapan, sudah membawa sebuah tongkat panjang dan mendekat. Kemudian dia mengangkat kedua lengannya. Ia mengetuk lembut pucuk pohon yang penuh dengan kurma. Kurma merah pun jatuh berjatuhan. Dibandingkan dengan Lu Zichen yang melompat-lompat di pohon untuk memetik kurma. Cara Gu Zihan benar-benar sederhana dan praktis. Lu Zichen langsung merasa kesal. Merasa seperti iknya ditekan lagi. Ayo cepat ambil, Meng Meng dan Tong Mo segera berlari ke depan. Menunduk untuk mengambil jujube di tanah. Langsung memasukkannya ke saku baju. Hujan jujube turun deras. Pemuda kecil terus memukul pohon jujube. Gadis kecil itu sedang mengambil jujube di bawah. Pemandangan ini benar-benar terlalu indah. Meskipun bertahun-tahun kemudian tempat ini sudah tidak ada lagi. Termasuk pohon jujube ini juga tidak ada. Namun kenangan ini tetap mendalam. Terukir di benak Meng Meng dan yang lainnya. Rumah Meng Meng dan rumah Gu Zihan akan direlokasi. Suatu sore sebulan kemudian, Luo Meng Meng dan Gu Zihan baru saja turun dari bis. Mereka melihat beberapa mobil mewah terparkir di depan gang pulang. Banyak tetangga berkumpul di sekitar untuk menyaksikan. Di era di mana mobil pribadi belum umum, mobil mewah adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh banyak orang. Siapa yang tidak merasa kagum? Bagaimana bisa ada begitu banyak mobil? Orang lain terkejut melihat mobil mewah. Namun, Meng Meng terlihat tenang, karena dia sudah melihat banyak mobil mewah di serial TV sebelumnya. Meng Meng, ini membuatku sangat terkesan. Ia menyilangkan tangan di pinggangnya. Tidak tahu. Gu Zihan sedikit mengangkat pandangannya. Melirik ke arah mobil-mobil itu. Setelah menggelengkan kepala, dia menarik Meng Meng melewati kerumunan. Kita pulang dulu, nanti kita bicarakan. Meng Meng menganggukkan kepalanya kecil. Dia membawa tas kecil dan mengikuti bocah kecil itu. Baru saja masuk ke gang. Belum sempat mereka sampai di depan pintu rumah. Meng Meng melihat beberapa orang berpakaian jas. Mereka berdiri di depan rumahnya dan berbicara dengan orang tua mereka. Tuan Gu dan Nyonya Gu. Penggusuran kali ini adalah rencana pembaruan dari grup New X. Kami juga berharap kalian bisa mengerti dan segera pindah dari sini. Jika kalian tidak puas dengan masalah uang ganti rugi, kita masih bisa berdiskusi lagi. Beri kami sedikit waktu untuk mempertimbangkan. Ayah Gu menghela napas. Lagi pula, penggusuran bukanlah hal yang sepele. Ada terlalu banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Memang, kita perlu memikirkan ini. Ayah Luo juga berkata demikian. Itu seharusnya. Hanya berharap tidak memakan waktu terlalu lama. Pria berpakaian jas itu tersenyum dan mengangguk. Menunjukkan pemahaman. Setelah mengatakannya, ia segera berbalik dan pergi bersama orang-orang. Meng Meng mengedipkan matanya. Melihat ke arah bayangan mereka. Lalu dia segera berlari menuju orang tuanya. Orang tua bisa bergerak. Ayah dan ibu angkat menjawab. Apakah mereka akan merobohkan rumah kami? Beberapa orang tua mengangguk kepadanya. Ibu Meng Meng mengelus kepalanya. Apakah Meng Meng tidak rela rumah kita dirobohkan? Yang ini, tergantung berapa besar kompensasi pembongkarannya. Terlihat Meng Meng menggigit jarinya dengan wajah serakah. Teruskan bicaranya. Jika uang ganti rugi diberikan banyak, maka akan rela. Jika diberikan sedikit, maka tidak akan rela. Orang tua langsung merasakan ketegangan.
Sebenarnya ini adalah topik yang cukup menyedihkan. Namun, dia berhasil membuatnya tidak terasa menyedihkan sama sekali. Nah, bagaimana denganmu, Han Han? Apakah kamu rela rumahmu dibongkar? Ibu Gu kemudian menanyakan kepada Gu Zihan. Begitu dia selesai berbicara, semua orang langsung menatap Gu Zihan. Luo Mengmeng juga sedang melihatnya. Gu Zihan berada di bawah tatapan semua orang. Hanya mengucapkan dua kata dengan datar. Terserah. Sikapnya terlalu acuh tak acuh. Seolah-olah tidak peduli apakah dibongkar atau tidak. Seperti tidak ada hubungannya sama sekali. Terserah padamu. Meskipun Ibu Gu sudah terbiasa dengan ketidakpeduliannya yang alami. Namun saat ini, dia masih ingin sekali memukulnya dengan sepatunya. Sepatu ukuran 36 itu dipukul ke wajahnya yang datar. Di wajah cemberut yang dewasa dari anak muda itu. Kalau tidak, apalagi, komik. Masalah seperti ini kan seharusnya diurus oleh orang dewasa. Apakah pendapat anak-anak ada gunanya? Gu Zihan tidak bisa menahan diri untuk mengangkat bahunya. Apakah akan dibongkar atau tidak, itu bukan dia yang memutuskan. Iya juga. Saya pikir apa yang dikatakan suami saya masuk akal. Mengmeng mendukungnya. Lalu dia kembali melihat ke arah orang tua. Jadi, urusan ini kalian yang memutuskan. Jika harus dibongkar, ingat untuk bertanya kepada mereka agar mendapatkan lebih banyak uang ganti rugi. Terakhir, jaga baik-baik. Dia juga tidak lupa untuk mengingatkan sekali lagi. Semuanya mendadak cemberut. Akhirnya, kedua keluarga berdiskusi sejenak. Mereka tetap memutuskan untuk melakukan pembongkaran. Karena tawaran pembongkaran dari pihak lain, tidak bisa mereka tolak sama sekali. Villa di pusat kota seharga 5 juta. Kedua keluarga mendapatkan jumlah yang sama. Ketika tiba hari pertama liburan musim panas, mereka akan secara resmi pindah. Apa kita benar-benar akan pindah? Saat ini benar-benar tiba. Namun, Mengmeng tampak sedikit terkejut. Menggembungkan bibir, menggambar. Melihat halaman kecil dengan rumah bata merah di depannya. Di dalam hati tidak bisa menggambarkan rasa apa itu. Sedikit sedih. Juga sedikit enggan, lagi pula. Sudah tinggal di sini selama 12-3 tahun. Pihak lain memberi 500. Ada juga villa di pusat kota. Ibu Mengmeng yang sedang membereskan barang-barang. Melihat dia seperti itu, tiba-tiba berkata kepada Mengmeng, kolaborasi komik ini. Begitu banyak ya. Mendengar kata-kata ini, Mengmeng yang tadinya sedih langsung menghirup udara. Segera berlari untuk membongkar barang. Jadi kita cepat-cepat bereskan barang ya. Jangan sampai mengganggu pemindahan mereka nanti. Dengan tampang terburu-buru ini, seolah-olah takut pihak lain akan berubah pikiran. Apakah kamu harus begitu realistis? Mendengar uangnya banyak, kamu jadi tidak sedih lagi. Gu Zihan dan orang tuanya sama-sama terdiam melihat gadis kecil itu. Beberapa jam kemudian, barang-barang dari kedua rumah sudah semuanya siap. Dimasukkan ke dalam mobil perusahaan pindahan. Mengmeng dan yang lainnya juga naik ke mobil. Sementara itu, orang-orang dari tim pembongkaran sudah mengemudikan ekskavator. Bersiap untuk membongkar rumah. Kenapa begitu cepat harus dibongkar? Tadi juga lupa untuk memeriksa. Apakah di rumah masih ada barang yang belum dibawa pergi? Ibu Mengmeng dan Ibu Gu saling melirik. Ekskavator yang sudah mengangkat kukunya. Tanpa sadar menggumam satu kalimat. Tenang saja. Semuanya sudah kosong. Suami-suami mereka segera memeluk mereka. Apakah barang-barangmu juga sudah siap? Gu Zihan melirik Luo Mengmeng. Belum lama Mengmeng selesai berbicara. Tapi ketika dia melihat semburat hijau muda yang terlihat dari atap, dia tidak bisa menahan untuk berteriak. Tidak benar. Masih ada satu barang yang kita lupa bawa. Apa itu? Komik. Gu Zihan dan yang lainnya langsung menatapnya. Itu adalah pohon jujube. Mengmeng berteriak keras sekuat tenaga tanpa henti. Dia lalu menoleh dan mengetuk jendela kabin pengemudi. Pak supir, cepat berhenti. Ya, kami tertinggal sesuatu dan harus kembali mengambilnya. Baiklah, komik. Supir menjawab. Dia baru saja bersiap untuk menghentikan mobil. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakang. Boom! Pohon jujube bersama rumah sudah didorong oleh ekskavator, itu tetap terlambat. Melihat pohon yang telah ditanamnya sendiri. Pohon yang dirawatnya selama bertahun-tahun mati begitu saja. Di depan dirinya, air mata Luo Mengmeng tiba-tiba jatuh. Wuwu, pohon jujube sudah tiada. Ah, wuwu,
dia tidak akan bisa makan jujube lagi. Wah, seperti di komik. Sungguh sangat menyedihkan. Menggambar sampai. Beberapa orang tua melihat dia begitu sedih hanya karena sebuah pohon. Mereka saling berpandangan bingung setelah itu. Mereka segera pergi menghiburnya. Gadis yang polos, lugu, dan cenderung lambat dalam memahami sesuatu. Jangan menangis lagi, komik. Pohon jujube itu sudah sebesar itu. Meskipun kita menggali dan membawanya pergi, ia belum tentu bisa bertahan hidup. Ya, kolaborasi komik. Jadi, jangan lagi bersedih karena itu. Jika masih merasa sangat sedih, atau, Meng, pikirkan tentang 5 juta saja. Benar, pikirkan tentang 5 juta. 5 juta bisa membeli berapa banyak jujube. Orang tua saling memberikan penghiburan kepada Meng. Awalnya, gaya gambarnya masih baik-baik saja. Namun, di bagian belakang langsung berubah. Kenapa kalian harus berkata seperti itu? Setelah yang kalian katakan, aku bahkan tidak merasa sedih sama sekali sekarang. Meng menghapus air matanya. Memeluk pinggang, kolaborasi komik. Melihat mereka dengan wajah penuh kemarahan. Dia benar-benar sangat sedih di awal. Sangat menyesal. Tetapi sekarang, dia bahkan jika ingin bersedih, tidak bisa merasakannya lagi. Lagi pula, antara pohon kurma dan 5 juta, dia masih lebih suka yang terakhir. Ini cukup canggung. Kamu yang materialistis. Lalu menyalahkan kami, para orang tua tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Jangan kira aku tidak mendengar.